Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada eh, mohon maaf apakah suaranya aktif? Maaf Mas, suaranya kurang jelas. Agak patah-patah, Sren. Agak Oh, pecah. cek. Ah, bagus. Oh, tadi ketiup kipas berarti. Oh iya, Jadi agak digeser kipasnya. iya udah. Selamat pagi teman-teman. Kalau misalkan suaranya terputus, mohon langsung kabari karena tadi pas presentasi Mbak ini, saya sempat sering berapa kali disconnect karena mungkin sinyalnya di sini kurang. Nah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan presentasi kedua, yaitu terkait pemodelan dan simulasi DC-DC converter dengan LT-Spice. Nah, outline presentasinya, kalau yang presentasi pertama itu membahas teori dasar DC-DC converter, itu bagaimana cara kerjanya. Kemudian di presentasi ini saya akan membahas simulasi rangkaian dasarnya, rangkaian yang idealnya. Cuman sesudah dicoba tadi sampai barusan juga dicoba, masih ada beberapa kendala, nanti saya tampilkan. Nah, rencananya kalau misalkan masalah itu bisa diselesaikan, kedepannya bisa dilanjutkan dengan studi kasus dan analisis dengan rangkaian yang komersial, maksudnya nilai-nilai komponennya eh, bukan nilai coba-coba, tapi memang nilai yang ada di pasarannya, angka komponennya berapa gitu. Lalu ada analisisnya. Jadi yang untuk yang saat ini saya belum terlalu mendalam sampai ke analisisnya. Nah, kembali lagi konsep tentang DC-DC converter itu pada intinya adalah suatu rangkaian elektronika daya yang bertujuan untuk mengubah tegangan DC dari satu level ke level lain. Misalkan di sini yang kiri itu gambaran yang mungkin mirror, bisa dibilang yang atas sampai bawah. Jadi kalau yang atas itu rangkaian yang buck converter, tegangan inputnya lebih besar daripada tegangan output. Jadi bisa dilihat kalau yang tegangan buck converter, switch-nya itu terletak pada sisi input. Suaranya kurang jelas Mas, kadang tiba-tiba patah, tiba-tiba jelas gitu. Maaf. Coba tes. Oke, ini udah. Oke, lanjut Mas, maaf. Oke, sampai mana tadi ininya kedengarannya? Kalau Sampai di ke buck converter. baru sampai ke sana. Ya, jadi kalau di buck converter itu switching-nya terjadi di sisi input. Bisa dilihat itu. Jadi switching itu kan menyebabkan PWM ya. Jadi sebagian aliran energi mengalir ke output, sebagian tidak gitu. Nah, jadi kalau misalkan katakanlah duty cycle-nya 50%, maka V output-nya setengahnya V in. Nah, rangkaian yang ini sama juga sebenarnya buck converter, tapi dari referensi lain, notasinya, simbolnya. Kemudian yang boost converter itu mengubah outputnya lebih tinggi daripada inputnya. Nah, switchingnya terjadi di sisi output. Jadi ketika switchingnya ke ground, itu arus di induktor meningkat. Kemudian ketika ditransfer ke output, ya aliran arusnya yang tadinya membesar itu jadi dipindahkan ke output. Titik yang boost ini agak mungkin agak sedikit berbeda prinsipnya sama yang book. Ketika ground, dia induktor kan sifatnya penahan arus, jadi arusnya lama kelamaan akan membesar gitu.
Nah, jadi gunanya induktor ini dia mengakumulasi arus, kemudian pada sisa duty cycle-nya dipindahkan ke output. Jadi alhasil outputnya lebih besar daripada input. Nah, ini prinsipnya saya rangkum saja dari yang pertemuan kemarin, karena pada pertemuan ini saya akan lebih membahas ke fitur-fitur program simulasinya, yaitu LP-Space-nya. Jadi book dan bus ini bisa disusun dalam satu rangkaian sebenarnya. Misalkan yang ini, kita bisa setting mode bug atau mode bus. Nah, sebenarnya program simulasi itu ada banyak ya. LP-Space itu cuma salah satunya. Ini contohnya yang sebelah kanan. Ini yang saya pakai juga buat visualisasi dan interaksi secara real time gitu. Jadi kita bisa tuning secara real time dan ada animasi arusnya di sini. Nah, ini bagus, cuman berbayar satu kali bayar $15. Dan cuman kelemahannya dia kita nggak bisa memprogram secara sintaks gitu. Nah, LP-Space punya keunggulan di situ, dia bisa diprogram secara lebih fleksibel. Kita bisa masukkan sintaks. Dan kalau di LP-Space itu terserah kita mau pasang node-nya ada berapa, ada banyak juga, tidak terbatas dan gratis. Node itu titik ujung-ujung komponen. Nah, ini misalkan ada gambar LP-Space, kita bisa bikin sendiri simbolnya. Kalau kita mau bikin simbol custom, nanti di dalam simbol ini fungsinya apa saja. VPOS itu nanti semacam kayak di Simulink itu ada, kita bisa bikin subsistem, subblok, diagram. Nah, di LP-Space juga sebenarnya bisa. Kita bisa bikin rangkaian kecil lalu dibungkus dengan suatu simbol. Nanti simbolnya ini kita pakai di rangkaian yang lebih besar dan lebih kompleks. Jadi lebih meringkas tampilan. Nah, ini tampilan hasil sinyalnya tidak seperti yang efek sirkuit, ini dinamik, yang ini sekali hitung ya udah langsung ditampilin gitu. Itu kelemahannya juga dari LP-Space. Kemudian apa saja fitur-fiturnya pada LP-Space? Ya, pertama schematic editor, bikin gambar skema, terus bisa melihat sinyal, bisa mengedit simbol. Kemudian kita Spice itu program khusus untuk bikin rangkaian listrik, simulation program with integrated circuit emphasis, jadi penekanan pada sirkuit listrik, program simulasi penekanan pada sirkuit listrik. Nah, pemrogramannya itu bagaimana? Itu ada namanya nanti netlist editor nih yang sebelah kanan atas. Jadi kita akan mendefinisikan itu komponen apa namanya, node-nya di mana, koordinatnya, kemudian parameter komponen itu apa, berapa nilainya gitu, dan seterusnya. Terus ada juga error log-nya di sini, hasil iterasinya apakah berhasil atau gagal, apakah rangkaiannya tidak bisa di-solve. Kan ini program komputasi ya pada dasarnya. Dia mengubah program ini menjadi komputasi matriks dan sebagainya. Terus keunggulannya LP-Space juga kita bisa menambahkan komponen-komponen yang komersial, misalkan dioda yang ada di pasaran. Ini ada katalognya. Nah, file di LP-Space ini ada beberapa ekstensi. Kalau misalkan kita ingin import library atau komponen yang belum ada di LP-Space, bukan bawaan LP-Space, kita ingin tambahkan komponen baru, ya ini ada beberapa ekstensi paling pentingnya. CMP itu misalkan untuk komponen yang sifatnya basic, misalkan resistor, dioda, induktor. Skematik itu lebih ke desain skematiknya, netlistnya.
sub ini sub sirkuit, jika sirkuit itu bisa apa, di dalamnya ada ya sub sirkuit lagi, sirkuit yang lebih kecil lagi. Sim ini simbolnya. Nah, ini contoh foldernya. Biasanya defaultnya disimpan di dokumen LT-Spice. Nah, di sini di lib example ini contoh rangkaian lib itu ya kalau kita mau mengimport suatu library baru, tambahnya di sini. Ini tampilannya seperti udah ditunjukkan tadi sama Mbak ini juga. Nah, paling perbedaannya ketika kita bekerja di mode skematik, menu barnya itu berbeda dengan ketika kita mengotak-ngatik grafik hasil simulasinya. Bisa dilihat ini kan ada file view plot setting, sedangkan kalau di tampilan skematik file edit hierarki dan sebagainya. Yang ini toolbar, ini tabnya. Nah, sebenarnya LT-Spice itu merepotkan menurut saya ketika baru pertama kali nyoba. Cuman kalau misalkan kita bisa ngafalin beberapa shortcut-nya yang penting-penting, sebenarnya lumayan apa ya, lumayan asik sebenarnya. Jadi misalkan saya nggak harus pergi ke toolbar untuk ngeklik resistor, pencet aja di keyboard R gitu, atau untuk rotate ada shortcut-nya dan lain sebagainya. Terus ini ada juga komen untuk fungsi-fungsinya. Cuman kesulitannya adalah undo itu beda dengan kita biasa pakai sehari-hari di aplikasi lain. Undo itu kan Ctrl Z biasanya. Nah, ini di sini F9 gitu. Sedangkan Ctrl Z itu dipakai buat zoom. Nah, itu paling susahnya di situ untuk masalah shortcut. Sebenarnya masih bisa diedit sih shortcutnya. Ini defaultnya gini. Nah, untuk ketika ingin membuat suatu skematik, lebih enak memang secara grafik ya. Kita pilih komponennya di menu yang ini, komponen, atau bisa juga menekan tombol shortcutnya F2 mana. Nah, ini F2 komponen. Nah, nanti banyak banget pilihannya. Ada yang di dalam kotak ini, kurung kotak itu folder sebenarnya. Ada yang di luar folder itu komponen basic. Nah, ini contoh-contohnya, simbolnya ada sumber tegangan, sumber arus variabel, dan macam-macam. Ada resistor, induktor, yang ini inti dari induktor ferrit. Terus kapasitor elektrolit, dioda LED, dioda Zener, dioda Schottky, bahkan heatsink juga ada di LT-Spice. Bisa dimodelkan, mungkin persamaannya sederhana secara default. Terus ada juga buat modeling jalur transmisi kalau kita misalkan mau mensimulasikan kelistrikan yang sistem distribusi, ternyata bisa juga di LT-Spice. Transistor macam-macam itu ada, cuma saya nggak seberapa tahu ini transistor apa saja namanya. Op-amp untuk yang digital flip-flop. Terus ini low pass filter juga udah ada bloknya sendiri, udah dibikinin sama LT-Spice. Atau kalau misalkan kita pengen bikin simbol custom, bisa juga dibikin, entah ini dari library bawaan atau kita bikin sendiri dengan kutub-kutubnya input, output, ground gitu. Misalkan itu bisa juga di LT-Spice seperti Simulink. Nah, misalkan mungkin yang basicnya di LT-Spice yang sedikit ada pengaturan itu di ini ya, di independent voltage. Kalau kita bikin rangkaian independent source, ini ada beberapa pilihan. Kita mau sinyalnya itu konstan, non, itu tidak pakai persamaan, atau pulse. Nah, pulse ini ada beberapa parameter. V1 itu V ketika off-nya, V2 itu V on-nya, dan seterusnya. Ini
T delay mungkin mulainya on, delay berapa milisekund dulu, dan seterusnya. Atau untuk sinyal sinusoidal ini juga bisa, ini ada faktor redamannya juga. Jadi sinusoidal terus teredam juga bisa. Eksponensial ini sinyal ini transien eksponensial naik terus turun. Jadi yang eksponensial itu gini atau gini bisa juga. PWL itu ternyata piecewise linear. Jadi misalkan kita pilih pada T1 itu di sini, pada V1 pada T2 tingginya di sini. Nah, dia akan bikin linear, piecewise linear. Jadi misalkan kita punya data, nah kita bisa import di LTSpice. Nih, formatnya dalam bentuk CSV bisa di ini waktu, ini tegangan gitu, dipisahkan pakai tab atau bisa juga dipisahkan pakai koma gitu. Nah, tapi bagaimana kalau kita ingin sinyal sumbernya itu custom? Nah, ternyata LTSpice lumayan canggih juga. Kita bisa ngedit nih. Ini namanya, kalau tadi kan independent voltage source. Nah, kalau ini kita pengen sumber tegangan yang punya fungsi tertentu. Misalnya saya buat 0,5 kali tegangan pada VOT yang rangkaian yang ini misalkan. Nah, itu bisa juga diklik kanan. Tapi hanya komponen tertentu yang bisa kita custom fungsinya. Misalkan ini simbolnya mirip seperti independent source ini voltage, tapi di sini dia tulisannya yang ini BI atau BV. B itu artinya behavioral, jadi punya perilaku, punya fungsi tertentu. Nah, itu jadi kita bisa bikin persamaan sekompleks apapun. Nah, itu ada contoh fungsinya. Ini dia merefer pada arus di L1 berapa, nah itu bisa juga merujuk pada suatu node atau suatu komponen tegangan antara node 1 dan node 2 bisa juga, atau fungsi matematika absolut, terkustangan, integral, bahkan dia bisa integral dan diferensial juga, fungsi random, fungsi polinomial, table, bisa juga pakai mencatat timing dari sumbu X-nya, ada konstanta P juga, bahkan bisa juga menghitung persamaan Laplace. Jadi menurut saya lumayan bagus LTSpice, cuman mungkin tampilannya yang tampaknya membuat orang pada pengalaman pertama ini kurang asik mengeksplornya. Ternyata setelah diulik lagi ya canggih juga ternyata LTSpice ini. Nah, yang perlu diperhatikan ketika kita menentukan suatu satuan itu singkatan satuannya kan. Misalnya kita ingin resistor 1 kilo ohm, ya tulis saja 1K. Ohmnya di mana? Nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Jadi kalau kilo ini K, nah mega 10⁻⁶ itu meg, nggak boleh M. Jadi di LTSpice singkatan unit itu dia tidak sensitif ininya, huruf kapital kecil besarnya, case insensitive. Jadi kalau kita bermaksud mau buat 10 mega ohm, LTSpice akan menghilangkan ohm karena dia tidak dia akan baca dari kiri ke kanan 10 M.
ohm, angka asing, dia akan abaikan ini. Jadi kalau kita nulis 10 mikrofarad juga F-nya nggak akan dibaca sama LT-Spice. Jadi dia cukup berhenti sampai huruf yang dikenalinya aja. Nah, kalau untuk mega makanya MEG itu. Sedangkan M saja itu untuk mili. Untuk mikro kita pakai U, ini nano, pico, femto, giga, tera. Nah, yang perlu hati-hati adalah di sini femto huruf F. Nah, jadi sebaiknya jangan kita bermaksud 1 farad di satuan kapasitor, kita maksudnya farad, tapi di LT-Spice itu akan dikira sebagai femto. Jadi satuan nggak usah ditulis, satuan besarannya apa. Nih. Kemudian fitur pengukuran di LT-Spice yang bisa diukur itu ada tegangan antara 2 node atau tegangan 1 node itu akan defaultnya akan diukur relatif terhadap ground. Jadi bisa antara 2 node yang bukan ground atau 1 node aja nanti akan relatif terhadap ground. Jadi ini voltage, mengukur voltage, bisa juga mengukur ampere. Nanti simbolnya akan berubah kalau kita menempatkan probe-nya di komponen. Jadi simbol node, simbol probe ini munculnya di node, kalau kita letakkan di komponen dia akan berubah menjadi multimeter clamp yang biasa dipakai buat mengukur arus yang jepit itu. Nah, ternyata bisa juga LT-Spice ini mengukur daya disipasi pada suatu komponen. Itu geser kursornya ke komponen, nanti tekan ALT. Jadi nanti dia ALT klik itu di komponennya, dia akan mengukur dayanya. Terus nanti hasilnya grafiknya seperti ini. Nah, kita bisa zoom daerah mana yang ingin kita lihat lebih jelas lagi. Origin ada terjadi tegangan, kita zoom di bagian itu gitu. Atau bisa juga kita mengedit ini. Ini kan tegangannya berubah-ubah terhadap waktu. Kita pengen tahu rata-ratanya berapa sih, RMS-nya berapa sih. Nah, itu di ALT klik judulnya, legendanya, judul plotnya, klik. Nah, nanti average-nya berapa, RMS-nya berapa, langsung otomatis dihitung. Dan untuk yang tadi, fungsi custom juga bisa kita mengedit bukan di skematiknya, tapi di hasil grafiknya juga bisa kita edit. Misalkan ini grafik hijau ketinggian, saya pengen ini agak diturunin skalanya, dikecilin gitu. Ya, bisa juga saya klik kanan di judulnya, nanti saya tulis sama misalkan kali 0,5 atau berapa biar skalanya turun. Nah, ini contohnya, ini saya menggambar rangkaian buck converter. Di sini saklarnya saya pakai MOSFET seperti di contoh referensi yang saya baca. Cuman angkanya ini saya nebak-nebak saya belum memahami ini kalau saya harusnya tuning bagaimana gitu, angkanya yang bagusnya. Misalkan ini saya bikin rangkaian, ini ada sumber tegangan, ini ada input buat saklarnya, bikin PWM-nya. PWM-nya dihasilkan dari mana? Nah, ini kita bisa bikin label di sini. Di sini bikin label, klik kalau di simbolnya tadi. Yang ini bikin label. Nah, di sini bikin rangkaian kelihatannya lepas, sebenarnya ini terhubung gara-gara ada label ini, memungkinkan kita menghubungkan dua rangkaian yang secara visual di skematiknya terlihat terpisah. Nah, ini saya bikin PWM-nya yang dihasilkan oleh sumber pulse. Bisa dilihat ini parameternya, ini on-nya, ini periodnya, berarti ini PWM-nya saya 50% duty cycle.
dengan amplitude 5. 0 ini offset, terus sisanya ini yang tadi time delay, time rise time-nya atau fall time-nya saya bikin 0. Ini saya buatnya pertama secara skematik. Saya bikin sumber tegangan, switching-nya per MOSFET dan PWM, terus ada dioda, induktor, kapasitor. Saya bikin label Vout sama PI di sini. Bebannya saya buat 10 kilo ohm misalkan. Nah, saya pengen belajar gimana sih kalau kita memprogram secara sintaksnya itu bisa dilihat di sini. Di view nanti lihat netlist, spice netlist. Nanti muncullah gambar tampilan ini pop up. Jadi yang bagian atas itu nama dokumennya, terus yang ini M1 berarti mendefinisikan semacam kayak program biasa, deklarasikan, definisikan M1 NMOS yang terhubung di antara node VI dan VPWM dan N01. Jadi parameter untuk MOSFET mungkin ada 4 ya node-nya. Node kaki-kakinya 1, 2, 3, dan letak panah ini asal dari mana, itu yang parameter keempat. Kasih nama, ini nama model NMOS. Nah, nanti sebenarnya ini akan merujuk ke bawah. NMOS, model NMOS itu diambil dari model yang sudah terdefinisi oleh library, yang alamat library-nya ada di sini gitu. Kemudian saya bikin dioda D1. Nah, ini kutub-kutubnya. Anodanya di 0, katodanya di node 1. Node 1 itu yang ini. Jadi penamaan node ini sebenarnya kalau kita bikinnya secara skematik visual oleh LTSpace sudah dinamain secara otomatis nama node-nya. D1 kutub-kutubnya ini nilainya D itu. Nanti dia akan merujuk, D ini kan bukan angka, dia akan lihat di bagian bawah. Jadi semacam apa ya, function kali ya, atau include yang bagian bawah ini. Jadi include-nya di bawah semuanya. D itu ternyata adalah model yang sudah didefinisikan di library alamatnya di sini. Nah, ini dan seterusnya. L1 itu induktor, kaki-kakinya ada di node 1 dan Vout. Jadi ini satu node Vout. Nah, nilainya 1 Henry. Kapasitor C1, kaki-kakinya nilainya dan seterusnya R-load dan seterusnya V1, V2. Nah, sebenarnya kalau secara sintaks, kalau baru belajar kayak saya ini kelihatannya panjang sih dan harus hafal parameternya apa saja gitu. Ini saya cuma nunjukin aja di sini perbandingan antara pemrograman berbasis visual dengan berbasis sintaks. Kemudian nanti di bawah itu ada parameter, kita mau melakukan simulasi apa. Nih, dokteran itu artinya kita ingin melakukan simulasi transien, yaitu simulasi dinamika waktu. Jadi di LTSpace ada macam-macam simulasinya, ada .op, rangkaian steady state, kita ingin lihat semua tegangan dan arus di semua node, asalkan tegangannya dan arusnya nggak ada yang berubah-ubah terhadap waktu. Atau kita mau lihat di tran, yaitu ada juga di noise, ada dot noise maksudnya, dan seterusnya. Ini bisa dilihat di LTSpace-nya. Mohon maaf tidak ini lupa saya tampilkan. Nah, terus ini diakhiri dengan penutupnya back ano, itu artinya anotasi atau apa, saya kurang paham. Terus ini tutup programnya .end. Jadi gitu di LTSpace. Maksudnya fleksibel, kalau kita bisa paham parameternya ya kita bisa lebih mengeksplor, lebih custom fungsinya bisa dibuat.
kita bikin library sendiri, kita punya rangkaian DC-DC converter buatan sendiri, kita tambahkan ke LT-Spice, itu bisa sangat memungkinkan. Nah, masalah yang saya temui adalah saya nilainya coba-coba. Jadi kalau di komersial itu misalkan resistor itu nilainya ada macam-macam tergantung akurasinya. Ini yang saya buat huruf tebal itu yang resolusinya paling akurasinya paling jelek. Di pita resistornya dia pita akurasinya warnanya perak 10%. Nah, ini disebutnya E12. Nah, ini itu E12. Kalau misalkan kita tambahkan ini dan ini 4, itu E24. Nah, ini tambahkan yang tengah lagi E48. Maksudnya adalah maksud misalkan E12. E12 itu artinya dalam perubahan dekade kali 10, misalkan dari 100 ke 1000, itu produsen membuat 12 nilai. Yang mana ini katakanlah dari 100 ke 121 pada penetapan nilai komponen E12. 100 ke 21. 121 ini perbandingannya berapa? Oh, 121 bagi 100, 1,21. 1,21 ini kalau kita pangkakan 12, karena ini E12 ya, itu sama dengan 100. Jadi maksudnya gitu. Jadi penentuan ini nilai keberapa, berarti ini 1,2 pangkat 2 ini. Jadi 1,2 pangkat 0, 1,2 pangkat 2, 1,2 pangkat 2 dan seterusnya. Intinya aturan nomor-nomor komersial ini dilihat dari rasionya, dari produsennya menentukannya seperti itu. Angkanya memang jadinya tidak cantik gitu. Nah, itu juga tergantung, semakin kecil akurasinya, maksudnya semakin bagus. Jadi 5%, jadi 2%, jadi 1%. Nah, kita punya, untuk yang 1% ini, kita punya 96 nilai pada dekade yang bertambah dari 100 kali 1000 gitu. Jadi di pasaran kebanyakan sih yang gold sama silver akurasinya untuk yang resistor. Nah, ini gunanya apa? Nanti misalkan saya mau mensimulasikan, saya rencananya sebisa mungkin mengikuti komponen yang di spesifikasi komersialnya. Jadi saya lihat nilainya berapa, nanti plus minus berapa persen, itu mungkin di LT-Spice kita nggak bisa masukin standar deviasi ya, jadi kita masukin nilai begini gitu. Ya nggak tahu sih kedepannya apakah akan saya perhatikan, atau mungkin bisa juga kita ngasal-ngasal. Tapi kan baiknya ngikutin yang komersialnya. Begitupun dengan induktansi dan kapasitansi. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah umumnya di komersial satuannya apa. Kalau resistansi satuannya kan ohm, kilo ohm, atau mega ohm. Nah, kalau di induktansi ternyata banyaknya mili, mikro, nano juga ternyata ada. Nah, di kapasitansi dia bahkan sampai piko itu 10 pangkat min 12. Nah, ini yang paling besar aja, yang kapasitor kecil dia 10 mili. Jadi artinya ketika kita ingin memvariasikan parameter suatu komponen, mungkin kita udah dapat nilainya yang bagus, yaitu kapasitansinya 1 farad. Tapi ternyata di pasaran nggak ada kapasitor kecil ukuran 1 farad. Jadi itu perlu diperhatikan juga menurut saya. Dan tegangan kerjanya berapa. Cuman
Ini juga masih belum saya implementasikan di simulasi awal ini. Terus yang hal terpenting kedua dalam simulasi DC-DC converter, ternyata setelah saya lihat di pasaran DC-DC converter macam-macam bentuknya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang punya heatsink, ada yang enggak ada yang ada ininya LED segmen-segmen, ada yang kecilnya seujung kuku, macam-macam. Ternyata apa? Yaitu berbeda-beda tujuannya, untuk bak atau bus atau tegangannya, input berapa, output berapa, bisa di adjust nggak gitu. Rata-rata sih bisa di adjust, ini misalnya nggak bisa di adjust. Apakah ada sistem pengamannya, misalnya ini ada fuse-nya, terus ada heatsinknya enggak gitu. Variasinya lebih ke topologi ininya ya, mekanisme converter ke pengamannya. Itu kalau ingin saya bandingkan jadi kompleks dan terkesan sudah tidak apple to apple lagi. Nah, saya lihat ininya, core-nya itu kan yang buat switching ininya, switching apa. Nah, ini misalkan rangkaian induktor, ini bus. Pokoknya kalau ketemu induktor duluan sebelum kalau induktor sebelum dioda itu bus. Kalau dioda sebelum induktor itu bak. Nah, ini induktor duluan sebelum dioda. Rangkaiannya yang ini. Nah, ini outputnya. Ini kapasitor, ini di sini kapasitornya. Ini output, ini input. Nah, buat bangkitin switchingnya yang ini. Nah, dilihat dari switchingnya, rata-rata sih ya itu lagi dari sekian yang saya lihat di Bukalapak di komersial di Indonesia. Jadi mungkin nanti rencananya untuk presentasi berikutnya saya coba mempelajari atau mencontoh cara kerja dari yang komersial, kan dipilih bak 1 atau bus 1 gitu, dilihat dari ininya datasheetnya, biar angkanya saya nggak ngawur lagi gitu. Nah, ini kan simulasi awal saya masih ngawur, saya masih induktornya masih 1 Henry, padahal tadi itu nggak ada 1 Henry. Cuman kenapa saya masih pakai 1 Henry ini, saya bikin simulasi yang bak sama yang bus. Nah, ini bisa dilihat bedanya ya. Untuk yang bak itu artinya menurunkan tegangan input di sini 12 volt. Outputnya di sini steady state-nya ada di 800 sekian milivolt. Apakah sudah bak converter? Iya, sudah. Tapi apakah sesuai dengan teori? Saya rasa enggak. Karena harusnya secara teori steady state untuk bak converter itu dilihat dari PWM-nya. PWM-nya kan 50% nih. On-nya 5 mikrosekund, periodenya 10 mikrosekund, berarti 50%. Nah, bak converter tuh tinggal dikali aja duty cycle-nya, dikali V-in-nya, jadi V-out-nya. Jadi 50% dikali V-in 12, harusnya 6 volt. Tapi saya udah coba-coba, kurang tahu salahnya gimana. Ya mungkin nanti saya coba, mungkin ini kegedean atau gimana, atau mungkin switchingnya sebaiknya jangan pakai MOSFET atau bagaimana, saya juga kurang paham seteknis itu. Nah, ini menurut saya belum sesuai hasilnya. Kalau secara karakteristik sih harusnya bak converter itu dia transiennya order 1, nggak ada overshoot kalau yang dari referensi yang saya baca, tapi nggak tahu mungkin memang realitanya ada overshoot sedikit. Nah, itu yang kegagalan yang saya dapat di simulasi awal ini. Nah, saya coba analisis lagi. Kemudian yang bus converter, bus itu berarti menaikkan tegangan.
tegangan inputnya 12, outputnya berapa? Harusnya lebih dari 12. Nah, ini malah dia kurang lebih dari 12. Itu juga udah saya ubah-ubah. Nggak tahu salahnya di mana. Kemungkinan sih di switchingnya atau di tegangan yang terlalu gede atau gimana. Atau diodanya atau apa. Saya juga kurang tahu. Secara teori harusnya nanti V-in dibagi duty cycle. Duty cycle dikurang 1 kalau nggak salah. 1 kurang duty cycle, maaf. 1 kurang duty cycle. Jadi 1 dikurang 50% gitu. Berarti kan harusnya 2 kali 12 volt. Tapi ini malah beda. Bukan 24 volt. Nah, ini saya juga nggak tahu kenapa. Apakah RLC mempengaruhi di tegangan steady state? Penangkapan saya di referensi rumus steady state itu nggak ada RLC-nya. Ini cuma duty cycle aja sama tegangan input. RLC itu nanti ngaruhnya di tegangan ripple-nya itu. Nah, itu masih jadi kendala. Tapi kalau kita lihat sementara buck converter hasilnya lebih halus. Dengan boost converter ada banyak ripple-nya. Artinya boost converter sebenarnya agak berbahaya, dan dia kelihatan nih overshootnya gede. Kalau ini kan karena dia mulainya dari 12 volt turun ke bawah, ini sebenarnya kita mirror aja nih. Apa mungkin saya nggak pakai kapasitor elektrolit atau gimana, nanti coba saya ini lagi. Apakah itu ngaruh juga? Jadi parameter di simulasi awal ini ya jadi lumayan banyak sebenarnya, harus yang seharusnya saya analisis gitu. Jadi ya ini juga boost converter masih belum benar. Jadi rencananya selanjutnya ya koreksi masalahnya. Kalau udah benar nanti saya coba pakai nilai komponen yang dari komersial. Kemudian baru bisa saya coba analisis efisiensinya, analisis ripple-nya. Ripple itu berarti kaitannya sama bagaimana dia meregulasi tegangannya supaya tidak naik turun gitu, zigzag. Dan analisis noise-nya, mungkin kalau saya tambahkan noise sekian kemampuannya, ya ini mungkin lebih cukup advance ya, saya juga nggak yakin apakah sampai sini, tapi kalau misalnya berhasil ya mungkin insya Allah sampai sini juga gitu. Nah, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Dipersilakan kepada teman-teman kalau ada yang ingin ditanya dari presentasi saya. Baik, terima kasih Trendy presentasinya. Saya harap semuanya bisa mengikuti ya, karena emang sepanjang presentasi saya kira mikrofonnya atau audionya agak patah-patah ya. Tapi saya lihat di chat lumayan ramai juga yang bertanya. Tapi saya dulu mau nanya nih, ada beberapa pertanyaan. Saya kira yang pertama adalah mengenai pemodelan menggunakan sintaks ya. Saya kira itu cukup menarik dan penjelasannya tadi cukup jelas ya, ada di slide 14, mungkin yang semuanya berbasis teks ya, di mana dijelaskan jika mau membuat satu komponen. Coba mungkin Trendy bisa tunjukkan slide yang ada sintaksnya itu loh. Ini ya, jadi ketika mau menambahkan komponen simply ditulis gitu ya. Komponen namanya apa, misalkan dioda 1, D1, kemudian koneksinya bagaimana dan besarannya berapa gitu ya. Yeah. Nah, saya juga tadi mendengar bahwa Trend ini sedang dalam proses coba-coba gitu ya, ingin coba besarannya berapa dan lihat karakter rangkaiannya bagaimana. Nah, karena ada pemrograman berbasis sintaks ini, mungkin Trendy bisa menggunakan semacam for loop gitu ya. Jadi dibiarkan dia mencoba untuk berapa range
misalkan range induktornya dari 1 hingga berapa gitu, kemudian kapasitor berapa sampai berapa, kemudian dibuat for loop dengan cacahan tertentu gitu ya. Jadi dia akan iya. mencoba semua konfigurasi gitu. Iya. Jadi saya kira ini bisa jadi fasilitas yang sangat powerful ya, bisa dicoba range tertentu, nanti bisa dilihat semacam ini ya, berbagai kurva yang dicapai dengan berbagai konfigurasi. Iya. Apakah itu mungkin pertanyaan pertama ya, dibuat for loop gitu? Atau harus Mungkin dibuat di program lain gitu? mungkin ada di LT-Spice ada jenis simulasi yang namanya DC sweep. DC sweep. Sweep ya. Jadi dia memvariasikan suatu komponen nilainya dari rentang berapa sampai berapa, apa pengaruhnya terhadap output gitu bisa, Pak. Atau mungkin bisa, apakah bisa si LT-Spice ini dipanggil oleh program yang lain gitu? Misalkan Anda membuat si parameter sweep-nya di luar gitu, sehingga semua komponennya bisa di sweep gitu. Nah, sebentar, mouse-nya mati. Sorry, mouse saya mati, habis baterai. Jadi gini loh, kan ada komponen banyak ya. Apakah mungkin semuanya di sweep gitu, bukan hanya satu tapi semuanya? Mungkin, Pak. Dan Jadi mungkin komponen bisa begini, si semua komponen ini bisa dibangkitkan secara prosedural ya, menggunakan program lain, misalkan dengan Python gitu ya, atau apapun itu, dan Anda bangkitkan secara prosedural ya. Jadi menggunakan teks ini, kemudian secara otomatis si rangkaian ini akan dibuat menggunakan program yang lain, dan si simulasinya akan di-call juga oleh program yang lain gitu. Terus kemudian hasilnya di-save gitu. Nanti Anda setelah beberapa saat akan mempunyai banyak sekali hasil ya, dan dari situ tinggal dilihat bagaimana perilakunya dari setiap konfigurasi. Mungkin bisa dicoba gitu. Baik, Pak. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenai custom function ya. Saya kira itu satu tools yang harus dieksplor itu loh. Karena saya pikir ini bisa menjadi semacam interface dari apa yang Anda analisa dan rekan-rekan yang lain ya. Misalkan gini kan, ini Anda tulis di bawah ini, sebentar saya notate. Di sini ya, Anda membuat semacam fungsi, ini sementara simple aja ya, fungsi kestangan atau yang lain-lain. Tapi saya pikir kalau misalkan Anda kerjasama dengan misalkan Mbak Hilda gitu ya, yang membuat model MPPT gitu ya. Oh iya. Yang mempunyai fungsi tegangan. Misalkan fungsi tegangan output TV gitu ya, yang berdasarkan fungsi apa-apa, Anda masukkan ke sini. Jadi artinya output tegangan ini merupakan karakter PV-nya gitu. Oh iya, Pak. Atau misalkan membuat model wind turbine gitu misalkan. Jadi supaya lebih bermakna gitu input tegangannya. Ya dicari apakah mungkin gitu ya. Iya. Gitu. Ya mungkin sekian saja dari saya gitu ya. Ada 2 tadi. Mari kita menuju ke chat, sudah lumayan ramai gitu ya. Dari yang paling atas itu pertanyaan dari Bagas. Mungkin Trendy bisa lihat langsung di chat, itu pertanyaan yang pertama dari Bagas. Mengenai V in behavioral. Oh iya, kalau behavioral tergantung output bagaimana jadinya. Apakah pada book converter outputnya lama-lama jadi teredam? Ya bisa jadi kayak feedback gitu. Jadi nggak masalah refernya ke output atau ke input. Apakah bisa bikin book converternya teredam? Mungkin di situ sih kuncinya supaya osilasinya lebih kecil ya.
pakai sistem feedback. Cuman ya ada dua hal yang perlu ditinjau berarti. Kita menganalisis secara block diagram, kita sistem feedback-nya bagaimana, mungkin secara teori sistem kontrol. Lalu kemudian kita terjemahkan kontrol feedback tersebut ke rangkaian komponennya bagaimana gitu. Bagaimana kita mengarahkan output ke input itu menggunakan komponen apa, dioda, transistor atau apa. Nah itu mungkin yang menjadi tantangannya sih Mas. Jadi bisa kalau buat output, cuman ya kalau dicoba sekarang mungkin masih salah. Tapi saya pernah lihat kok ininya ada contoh yang menggunakan output sebagai feedback di LTSpice. Gitu Mas. Apakah yang tadi punya pertanyaan puas dengan jawabannya? Silakan tadi, Bagas. Apakah masih dalam call? Oh iya, oke. Tadi saya udah balas di chat, maaf. Makasih. Oke, terima kasih. Oke, dari Bagus. Saya minta Bagus untuk tanya 2 pertanyaan ya. Nampaknya delivered ya, 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, silakan Randy dibaca di chat yang di nomor 1. Kalau pakai free circuit, apakah akan lebih baik dari segi akurasi? Tidak. Saya udah coba, dia kurang fleksibel sebenarnya. Karena dia mungkin berbasis web online gitu ya Mas. Jadinya akurasinya itu ya akurasi program JavaScript gitu. Jadi 0,1 tambah 0,2 dia tidak sama dengan 0,3 akurat gitu. Kelemahannya ini kalau di aplikasi berbasis web. Cuman atau fitur-fiturnya saja yang lebih banyak. Yang every circuit itu keunggulannya cuman ini sih, ya dia online dan kita bisa belajar dari orang lain secara, jadi ada komunitasnya gitu. Kita mau, cara bikin rangkaian konverter gimana ya, buat boost konverter gitu. Kita bisa search, muncul ada banyak orang yang udah mencoba buat gitu misalkan, yang saling share. Nah kita bisa bikin rangkaian sendiri dan di share juga gitu kalau akhir sirkuit. Kalau fiturnya dan komponennya secara defaultnya sebenarnya terbatas, tapi saya sempat baca juga every circuit memungkinkan kita bikin library. Jadi katakanlah ini kan kalau di LTSpice unlimited node ya. Nah ini kalau di LTSpice unlimited node, kalau ini terbatas. Ukuran node-nya cuma berapa kali berapa, nggak bisa lebih luas. Mungkin kita bisa pecah-pecah itu rangkaian dibikin segini dulu, terus kita bikin satu blok kecil dijadiin subsirkuit. Ini nanti bikin subsirkuit yang di luarnya kita bikin sirkuit lebih kompleks. Itu katanya sih memungkinkan, tapi belum saya buktikan, belum saya coba sirkuit. Cuman yang uniknya itu sih animasinya, itu yang saya suka. Jadi kita bisa tuning di tengah-tengah simulasi. Gitu Mas. Baik, apakah Mas Bagus happy dengan jawabannya? Ada nggak dia? Oke, sip. Mantap. Oke. Pertanyaan yang kedua, masih dari Mas Bagus. Apakah dengan menggunakan every circuit akan mendapatkan akurasi output yang juga lebih baik? Soalnya saya lihat hanya tambahan fitur-fitur saja. Oh, ya terkait sama pertanyaan sebelumnya ya. Berarti
Ya, jawabannya seperti pertanyaan sebelumnya. Yang ada nomor 2-nya trending. Oh, yang ada. Bawahnya sedikit. Apakah tipe regulator yang digunakan pada DC-DC converter mempengaruhi harga konverter tersebut? Sangat mungkin iya, karena saya lihat topologinya juga berbeda-beda di datasheet seri yang berbeda. Mana sih? Nah, ini contoh saja nih, LM3224. Dia di dalamnya rangkaiannya yang sebelah kanan ini. Osilatornya bagaimana, disusunnya, rangkaian komparatornya bagaimana. Nah, ini cara kerjanya saya nggak terlalu mendalami. Nah, di seri lain, katakanlah LM berapa ya contohnya? LM yang lain, LM2596 atau XL berapa. Nah, itu beda hasilnya, beda data sheet-nya. Dan mungkin yang ini kan LM3224. LM3224 ini ternyata di Indonesia nggak banyak tuh dipakai di modul-modul yang komersial, modul DC converter komersial. Kebanyakan makanya ini. Nah, mungkin karena orang Indonesia banyak yang udah nyaman pakai regulator yang ini, mungkin ya itu juga mungkin ada kaitannya, korelasinya bahwa regulatornya mempengaruhi performa outputnya. Yang di sini tuh yang saya tampilkan di sini 5 regulator yang sering dipakai. Itu membuat efisiensi konverternya ada yang mencapai 95% lah, rata-rata paling mentok. Antara 80 sampai 95%. Trending. Iya, Pak. Saya ada pertanyaan lanjut dari situ ya sebenarnya. Kalau nggak salah tuh ada program SPICE yang bisa perhitungan harga juga ya. Apakah LT SPICE salah satunya? Di LT SPICE ada fitur bill of material. Cuman saya kurang tahu, Pak, apakah kita bisa menganalisis harga komponen apa bagaimana. Tapi ada namanya bill of material. Entah itu sekedar kalau kita bikin sirkuit apa saja, material komponennya, jumlahnya berapa, cuma sebatas itu atau bagaimana, saya kurang paham. Ya, ada kaitannya ke arah ekonomi, mungkin cuma itu, Pak, yang saya baca. Kalau saya pikir, nggak tahu apakah cukup komplit atau enggak ya. Mungkin di program yang lain yang ada routingnya mungkin ya, itu baru ada harganya. Kalau ini mungkin ya hanya terbatas harga komponen ya, karena nanti kan ada harga fabrication-nya juga ya, kayak berapa titik solder gitu ya, berapa lubang dan sebagainya gitu kan. Mungkin kalau ya LT SPICE ya dilihat dari harga per komponen saja, tidak menghitung ya bagaimana koneksinya dan lain sebagainya ya. Tapi ya cukup menarik ya. Mungkin bisa dilihat kalau ada waktu. Iya, Pak. Oke, yang punya pertanyaan happy? Mas Bagus. Oke kali ya dari chat. Kalau gitu lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Hilda. Oke, untuk menentukan nilai induktor dan kapasitor itu bagaimana ya, Mas? Apakah harus sama-sama besar atau salah satu kecil atau bagaimana? Oh, maksudnya apakah induktor lebih besar dari kapasitor atau sebaliknya gitu, Mbak? Sebenarnya ada persamaannya sih, saya maaf nggak ditampilkan di sini karena beda referensi, beda juga analisisnya. Jadi saya takut salah. Itu tuh beda asumsi dari kedua referensi itu. Tapi jadinya saya belum bisa ngikutin penurunan rumusnya. Jadi ada itu langkah-langkah mendesain konverter supaya kita bisa menentukan induktor berapa, kapasitornya berapa. Apakah berkorelasi induktor harus lebih besar atau lebih kecil dari kapasitor, itu sebenarnya
induktor dan kapasitor ini kan kalau kita kaitkan di rangkaian listrik itu ada yang namanya time constant. Nah, untuk yang prinsipnya tuh mana ya yang gambar konverter. Prinsipnya induktor dan kapasitor itu gunanya di mana sebenarnya? Kapasitor itu nanti akan mempengaruhi konstanta waktu, artinya ripple kaitannya di bagian output di sini. Sedangkan induktor itu kaitannya dengan ripple karena switchingnya, karena dia bersebelahan sama, jadi apa ya? Jadi nggak jelas. Jadi induktor itu nanti nilainya secara prinsip dia akan menentukan seberapa cepat akumulasi arus atau menghambat arus dari PWM switching ini. Jadi ripple-nya switching, ripple akibat switching itu induktor. Kapasitor itu lebih ke menstabilkan outputnya. Jadi kayak bahasannya Mbak Heni tadi, misalkan tegangannya tuh fluktuatif. Nah, dengan adanya kapasitor kita bisa bikin dia lebih smooth. Jadi time konstannya akibat kapasitor itu lebih ke arah menstabilkan fluktuasi gara-gara induktor ini, gara-gara induktor dan kapasitor. Gara-gara induktor dan switching. Ya agak ini sih, enaknya mungkin di animasi tadi, animasi every circuit itu. Ini relevan nggak ya? Sorry. Nggak beda deh. Bukan ini, beda rangkaian. Ya mohon maaf Mbak, itu apa? Nggak bisa menunjukkan secara apa, visualisasinya pengaruh nilai induktor dan kapasitornya, tapi berkorelasi mungkin iya gitu. Tapi masing-masing punya perannya sendiri sih menurut saya dalam apa, di rangkaian gitu. Kaitan kuncinya time constant. Oke. Ya, pertanyaan cukup baik. Saya kira ini nanti bisa dicantumkan di laporannya ya. Atau mungkin di presentasi selanjutnya bagaimana efek besarannya itu ya. Iya Pak. Nanti kan di dalam proses coba-coba juga ya. Nanti kan bisa dilihat efeknya bagaimana. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Tani. Boleh disampaikan target output yang ingin dicapai seperti apa Mas? Apakah nanti disesuaikan dengan studi kasus yang ada? Ya harapannya sih ya, asalkan kalau apa masalah simulasi awal tadi yang apa ekspektasinya kan steady state-nya dulu yang saya lihat, ini harusnya sesuai dengan persamaan V0 sama dengan duty cycle sampai V-in. Nah, kalau itu udah sesuai, mungkin saya bisa berlanjut ke variasi ininya, time konstannya, mengubah LC-nya. Jadi pertama mengubah PWM, terus PWM-nya dulu, habis itu L dan C, dan mungkin switching-nya apa kalau selain MOSFET untuk analisis ripple-nya gitu. Nah, masalah hasil tadi DC sweep atau variasi parameter, kemudian saya bulatkan ke nilai komersial, barangkali seperti itu alurnya Mbak. Komersialnya mungkin saya dapatnya ternyata 250 kapasitornya, nggak ada nih 250, sedangkan saya ingin mensimulasikan barang yang komersial harapannya. Jadi saya bulatkan saja ke mana, atau saya lihat aja data sheet dia pakai berapa mikrofarad gitu. Jadi pertama nganuin yang idealnya dulu, apa memperbaiki yang rangkaian idealnya dulu.
Baru kalau berhasil sih komersial sama analisis performa. Gitu Mbak Fani. Untuk barang komersialnya yang mana ya mungkin ya akan saya pilih aja yang paling banyak muncul. Pilih satu aja atau dua atau empat yang paling muncul. Apa paling sering muncul di toko online. Oke, Next lanjut ya. question dari Mbak Hilda lagi. Ketika PWM-nya diberikan 100%, apakah akan selalu menghasilkan hasil yang baik? Teorinya, PWM 100% itu dampaknya, kalau untuk yang bab PWM 100% ini artinya connect terus kan. PWM 100%, jadi ini close terus. Artinya, suatu saat ini akan steady state, induktor akan menjadi short, kapasitor akan menjadi open. Nah, artinya apa? Rangkaiannya kita lihat. Dioda kan arahnya ke sana, jadi nggak ada arus yang ke bawah, reverse bias. Jadi sama aja, outputnya sama dengan inputnya kalau kita perhatikan. Loopnya cuma ini, kalau 100%. Untuk yang buck converter. Kalau ini, ya. Tapi udah dicoba belum, Mas? Mas nih udah pernah nyoba belum kalau misalkan kayak PWM 100% tuh hasil simulasinya gimana gitu? Ya boleh sih, tapi belum saya coba. Oh, oke Mas. Tapi saya sempat nyoba sih nilai ekstrim tadi 0, berapa gitu mendekati 1. Itu nggak mendekati ke situ. Jadi kemungkinan dugaan saya itu saya salah milih switchingnya. Referensi sih gambarnya kayak gini, gambar MOSFET. Tapi mungkin harusnya bukan sekedar MOSFET kali ya, mungkin ya. Jadi kayaknya kelirunya di situ, di switching ini harusnya komponennya apa. Untuk yang boost converter, kalau PWM-nya 100 berarti ini short. Jadi artinya nanti setelah steady state ini ya harusnya mending lewat sini daripada lewat output. Jadi dia akan bahaya. Nilainya akan membesar, arusnya akan membesar, kebakar rangkaiannya. Jadi untuk yang boost converter jangan sampai PWM-nya mendekati 100%. 100% berarti D-nya sama dengan 1 di sini. 1 kurang 1, 0. Berarti dibagi 0, infinity. Oke Mas. Mau menambahkan boleh? Oh iya boleh. Secara umum di sini duty cycle kan untuk mengatur tegangan output baik di buck converter maupun boost converter. Contohnya pada buck converter itu kan duty cycle berbanding lurus dengan tegangan output yang yang akan dihasilkan. Theoretically seperti itu. Misalnya pada duty cycle 100% ya berarti maka outputnya akan sama dengan input ya, tidak akan jadi fungsi dari secara teori fungsi dari buck converter itu nggak ada, jadi cuma hanya meneruskan tegangan saja. Terus seperti yang Mas Randy jelaskan tadi pada kasus untuk di yang boost converter, ketika 100 nilai duty cycle menjadi 100%, maka MOSFET-nya itu kan menjadi short kan. Nah, itu akan menghasilkan arus yang sangat tinggi sehingga maka akan merusak MOSFET-nya. Makanya pada boost converter tuh biasanya sih duty cycle tuh nggak pernah secara perhitungan aja. Secara perhitungan kan untuk menghasilkan nilai output yang lebih tinggi lagi berarti kita kan harus memperbesar duty cycle-nya. Tetapi pada realitanya ada batasnya, karena ketika misalnya tadi 100% maka akan merusak MOSFET-nya karena arus yang melalui MOSFET-nya akan menjadi sangat besar. Makanya biasanya tuh pada boost converter tuh nggak pernah di set duty cycle di atas 80%, atau biasanya ya realistisnya
step-nya tuh step up-nya tuh hanya 5 kali dari output-nya tuh dibandingkan input-nya, seperti itu. Sampai ini ya 5 ya biasanya, Mas. Biasanya iya nggak pernah di atas 80%. Kalau di atas itu harus terlalu lama nutup si MOSFET-nya dan arusnya akan terlalu besar sehingga merusak MOSFET-nya. Oke. Ya, makasih Mas. Sorry, berarti 80, 1 kurang 80% ya. Next question dari Mbak Fani lagi. Pada simulasi boost converter, variabel apa saja yang diganti pada LT-Spice? Saya baru nyoba ini sih, L dan C-nya tadi kan. Saya turun L-nya, saya naikin C-nya gitu. Jadi hasilnya entah kenapa kok masih seperti ini. Ya kemungkinan besar memang dugaan tadi saklar MOSFET-nya ini yang mungkin harusnya saya tambahkan parameter tertentu atau saya tambahkan dari katalog merek MOSFET yang ini komersial mungkin di katalognya LT-Spice supaya simulasinya benar. Karena kalau nggak ditentuin ini mereknya apa, dia mungkin akan mengambil nilai default dan jadinya seperti ini. Ya mungkin itu kekeliruannya sih. Nanti saya coba lagi, belum kepikiran sampai situ. Jadi yang baru di setting diubah cuma L dan C-nya itu pun settingnya manual, bukan pakai DC switch. Oh, bagian mana tadi yang ini kurang jelas tes. Gimana ini mikrofonnya? Oke. Ya gitu Mbak. Baru L dan C-nya yang diedit. Ya nanti disesuaikan lagi sama nilai komersialnya dan mungkin switching-nya yang perlu diperbaiki. Beberapa literatur punya ini simbolnya seperti ini. Ada dioda pengamannya di sini. Lupa saya kemana, ke atas atau ke bawah. Saya udah coba itu tapi nggak ngefek apa-apa. Jadi belum dapat feel-nya sih saya switching-nya ini. Oke, lanjut ya. Ya, dari Mbak Hilda lagi ya. Langkah apa yang akan dilakukan untuk memperkecil nilai overshoot pada boost converter? Ya langkahnya mengatur L dan C-nya mungkin, atau saya sebenarnya belum, saya sama seperti ini Mbak pertanyaan sebelumnya, saya masih belum dapat feel-nya efek dari switching itu apa, PWM-nya, efek dari L dan C itu apa secara visual grafik ya, kalau saya belum melihat kepersamaannya gitu. Jadi ya langkahnya masih memperbaiki komponennya dan mungkin baca-baca lagi literatur atau contoh-contoh, mungkin udah pernah ada yang bikin LT-Spice bagus converter yang benar hasilnya. Ini saya angka 1 dan 10 N ini 1 Henry dan 10 nanofarad meniru yang ada di internet sebenarnya. Ya di internet sih ada grafiknya hasilnya sekian, cuman kan entah benar entah enggaknya juga saya kurang tahu. Tapi mungkin bisa sih kalau saya cocokin steady state-nya dengan persamaan. Harusnya kalau nggak sesuai juga contohnya, berarti saya juga meniru contohnya juga baik.
Ya nanti cari-cari lagi deh referensinya yang benar. Oke. Oke, sama-sama. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebentar, udah berapa? Ini pertanyaan ke-9 ya. Dari Mbak Fani itu yang boleh dijelaskan bagaimana cara melakukan analisa noise. Bagaimana cara melakukan analisa noise? Yang kebayang sementara ini dari studi literatur saya, mungkin ada dua pendekatan ya. Yang pertama lewat custom function, saya bikin random suatu gangguan random nilai pada tegangannya atau sinyal sumber atau bagaimana. Jadi nilai random, tapi saya bikin kira-kira cukup kecil lah tegangan randomnya dibanding amplitude suatu sinyalnya. Ya, mungkin bisa lewat pendekatan itu pakai fungsi random di custom function, atau pendekatan yang kedua pakai ini di LT-Spice itu ada jenis simulasinya, simulasi noise analysis, emang udah ada dari sananya. Dan dia noise analysis itu nggak ada ini. Ya mohon maaf Mbak, ini kayaknya komputernya berat, jadi kalau nampilin LT-Spice saya jadi log out dari Zoom. Jadi saya ceritain aja, kalau misalkan di noise analysis itu di LT-Spice dia akan